Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وعد السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم صل وسلم وبارك على محمد wa ala ali Muhammad Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala taufik hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti Rasulullah hingga akhir hayatnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagian daripada kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, salah satunya di pagi hari ini adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dengan bulan mulia. Apa bulan mulia itu? Rajab. Karena Rajab adalah salah satu dari bulan haram. Bulan haram itu apa, Pak? Artinya? Kalau sebagian ada yang saya tanya, bulan haram itu apa? Bulan yang haram. Bulan yang dimuliakan. Karena kalau kita lihat sekalian dalam sejarah ketika Rasulullah SAW ketika beliau berada di Makkah, ketika awal-awal kemudian Islam masuk di sana, ternyata yang memuliakan bulan haram itu tidak hanya kaum muslimin saja, bahkan sampai kemudian orang-orang Arab jahiliyah itu pun kemudian memuliakan bulan haram. Bulan haram itu kan 4 ya, dari 12 bulan yang ada, 4-nya kemudian bulan haram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu 4 bulan haram. Dan ternyata kalau kemudian kita lihat kembali kepada Arab jahiliyah, yang kemudian ternyata mereka adalah orang-orang yang memuliakan bulan haram. Bahkan sampai kemudian kita lihat dalam sejarah bahwa mereka orang-orang Arab jahiliyah itu adalah mereka orang-orang yang kemudian mudah sekali disuruh amanah. Bahkan gara-gara sepele saja mereka itu bertengkar, bahkan sampai perang antar kabilah. Tapi kalau sudah masuk bulan haram, jangan dilanjutkan, nanti takutnya terjadi perang. Kalau mau perang nanti setelah bulan haram. Itu orang Arab jahiliyah. Bahkan mungkin kaum muslimin hari ini mungkin ya, kalau kemudian salah satu yang kemudian menjadi renungan kita bersama, salah satu yang kemudian harus kita perhatikan bersama, kalau mereka orang-orang Arab jahiliyah saja begitu menghormatinya, apalagi kemudian kita sebagai seorang mukmin. Bahkan Ibnu Abbas atau bahkan dalam kitab yang kemudian ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau itu kemudian menjelaskan, menafsirkan surat At-Taubah ayat 36. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan 4 bulan haram, At-Taubah ayat 36. Al-Jami' li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, di sini dijelaskan fala tadlimu anfusakum bihi. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri kalian. Salah satunya adalah kenapa? Karena ternyata ketika seseorang melakukan amal soleh di bulan haram, itu ternyata amal solehnya dilipat gandakan, pahalanya dilipat gandakan. Adilnya Allah, kalau kemudian amal soleh itu dilipat gandakan, maka amal buruk
atau yang semisalnya, maka dosanya juga dilipat gandakan. Maka salah satu cara yang terbaik adalah mengisinya dengan amal-amal kebaikan. Salah satunya adalah dengan mengisi saldo kas masjid jami kalimiti. Kan gitu ya. Karena itu adalah bagian daripada kebaikan yang kemudian bisa kita lakukan. Dan ternyata Bapak sekalian ya, salah satu masjid di Jogja yang mungkin cukup familiar di telinga kita. Kalau kita lihat mungkin masjid Jogokarian itu 1 bulan atau 2 bulan ya dalam Ramadan, mungkin awal-awal mendekati bulan Ramadan dan kemudian masuk bulan Ramadan, saldonya terkumpul 7 miliar Pak. Niku rek 7 miliar gitu Mas cendol niku asal pinten Pak. Akeh aja. Sekampung Kalimiti malah mungkin siwal dan warung mungkin kebagian semua Pak. Kalau dibelikan cendol. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang mulia ini insyaallah saya sampaikan kaitannya dengan salah satu kaul dari salah seorang sahabat mulia Ikrimah bin Abi Jahal. Sinten Ikrimah? Ikrimah itu adalah putranya Abu Jahal. Yang ternyata kalau kita lihat sejarahnya, Ikrimah itu masuk Islamnya itu setelah Fathu Makkah. Berarti masuk Islamnya itu akhir-akhir. Karena ternyata di awal-awal ya, ketika fase Makkiyah 13 tahun setelah Rasulullah diutus ketika beliau berada di Mekah, ternyata Ikrimah adalah menjadi orang yang ikuti jejak langkah bapaknya. Bapaknya itu kan ketika ada dakwah Rasulullah, bagaimana di stop, jangan sampai dakwah ini tersebar. Ikrimah juga sama. Karena antara bapak dan anak biasanya kan 11-12. Begitu ya. Mirip ya Ikrimah ketika di Mekah. Dan bahkan sampai kemudian Ikrimah itu bilang, di Mekah, bahkan ketika untuk menghalangi dakwah Rasulullah, itu saya gelontorkan dana terserah saya. Nggak sedikit yang kemudian saya gelontorkan dananya. Masuk periode Madinah. Bahkan nanti sampai kemudian mungkin masuk di tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah, kemudian selepas Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah. Dan disitulah kemudian ketika Rasulullah masuk Mekah, itu Rasulullah kemudian menyampaikan, kalau siapapun yang masuk ke dalam rumah atau rumahnya Abu Sufyan, itu mereka adalah orang-orang yang aman. Tapi ada beberapa orang yang kemudian disebut Rasulullah, walaupun mereka bergelantungan di kain Ka'bah, mereka adalah orang-orang yang tetap dicari dan kemudian harus dibunuh. Salah satunya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Kenapa? Karena keburukannya menghalangi dakwah, bahkan sumbangsinya terhadap keburukan itu sangat besar. Makanya kemudian Rasulullah mengumumkannya. Maka ketika terjadinya Fathu Mekah, kemudian Ikrimah itu kemudian menyeberangi Laut Merah, kabur dari Mekah. Nah, istrinya kemudian mencoba untuk merayu. Bahkan sampai kemudian istrinya mencoba untuk melobi Rasulullah supaya suaminya yaitu Ikrimah itu kemudian diampuni. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengakuinya, dan kemudian disitulah kemudian Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam. Apa yang kemudian dia sampaikan, beliau sampaikan luar biasa. Kalau dulu ketika saya belum masuk Islam, saya infaknya jor-joran, maka hari ini saksikanlah, saya akan infak 2 kali lipat dibandingkan apa yang saya infakkan ketika saya masa jahiliyah. Kenapa? Untuk mengganti keburukan-keburukan yang saya lakukan. Betul-betul maksimal ketika sudah masuk Islam. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang saya sampaikan, perkataan yang kemudian saya sampaikan, saya nukilkan dari beliau ketika beliau menyampaikan begini, laisa ahadun illa wa huwa yafrah wa yahzan. Tidaklah salah seorang di antara kita, di antara kalian semua, kecuali wa huwa yafrah, kecuali dia pernah merasakan
Senang. Pernah merasakan senang Bapak Ibu? Oh, saya yakin pernah, bahkan sering. Wa huwa yahzan. Bahkan ada kalanya senang, tapi ada juga ada kalanya sedih. Antara sedih dengan senang lebih banyak mana Bapak Ibu sekalian? Lebih banyak senangnya. Maka semestinya kita menangisi kekurangan-kekurangan atau kesedihan itu, atau kemudian kita bersyukur. Mestinya lebih banyak bersyukur. Sekalipun mungkin Bapak sekalian ya, di sisi BBM naik 12%. Sedih apa senang Mbak? Senang Mbak? Oh, kenapa nggak dari dulu dinaikkan aja 12% Mbak? Oh, jamaah masjidnya senang Mbak? Naik 12%. Dari 11 kemudian naik 12%. Tapi kan ada juga yang kemudian orang mengambil sisi positifnya. Senang dikit lah nggak apa-apa. Saat 2 bulan pertama dari bulan Januari dan Februari, token listrik dapat diskon 50%. Cuma 2 bulan aja ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menegaskan ya, Ikrimah kemudian menegaskan bahwa seseorang itu pernah merasakan bahagia, pernah merasakan sedih. Walakin ij'alul farah syukron wal hazna sabron. Maka jadikanlah ketika engkau itu bahagia, jadikanlah itu kemudian wasilah untuk selalu bersyukur. Dan kalau kemudian kita merasakan yang namanya hazan, sedih, maka jadikanlah itu sebagai wasilah kita untuk bersabar. Ini yang dikasih minum cuma saya tahu. Oh gitu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kemudian kita melihat ya salah seorang ulama yang bernama Imam Syureh. Beliau itu orangnya selalu berpikir positif, walaupun kemudian ujian musibah itu datang silih berganti, tapi beliau tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan sampai ada orang kemudian mengkonfirmasi kepada beliau. Karena beliau ketika ditimpa musibah itu selalu bersabar, selalu bersyukur, bahkan sampai kemudian ketika ada orang kemudian menyampaikan, ternyata ketika ada musibah beliau selalu bersyukur. Kalau ada orang dapat musibah kok kemudian bersabar, itu hebat. Tapi kalau ada orang kemudian mendapatkan musibah kok kemudian malah justru dia bersyukur, itu orang luar biasa. Luar biasa ini. Sederhananya begini, Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau hari ini kita melihat ya, rumah sakit mungkin diisi dengan orang-orang yang cuci darah, sakit jantung, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Kalau misalkan sederhananya nggak jauh-jauh dari kita, misalkan kita dikasih sakit gigi 1 pekan, 1 minggu, alhamdulillah, apa innalillah. Alhamdulillah, yang alhamdulillah, Pak. Tapi kebanyakan innalillah untuk loro. Harap ditangoni apa-apa, pingin emosi. Itu ya. Bahkan sampai kemudian kalau di Syureh, Imam Syureh itu kemudian ditanya hal demikian, kenapa engkau selalu positif, selalu bersyukur malah ketika ditimpa musibah. Beliau kemudian menjelaskan begini, inilah usobu bil musibah, sesungguhnya kalau saya kemudian dikasih musibah, ditimpa musibah, ini kata-katanya spesifik. Musibah itu kalau dalam pandangan kita itu apa? Sesuatu yang mengenakan atau sesuatu yang tidak mengenakan? Sesuatu yang tidak mengenakan dan menyusahkan. Kan biasanya begitu ya. Sekalipun karena bahasanya bukan ujian ya. Kalau ujian itu kan bisa sesuatu hal yang mengenakan, bisa sesuatu hal yang tidak mengenakan. Itu ujian. Kalau ini konteksnya itu spesifik ya, musibah, ditimpa musibah. Beliau mengatakan wa ahmadullah azza wa jalla 'alaiha arba'ah. Kalau saya ditimpa musibah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, arba'ah marot, wahid, isnin, salasa, arba'ah, 4 kali. Kalau kita, alhamdulillah apa innalillah? Nah, tadi udah alhamdulillah. Alhamdulillah kan baru sekali ya. Kalau beliau sampai 4 kali, kenapa? Alasannya cukup luar biasa. Beliau menyampaikan begini, ahmaduhu illam takun a'zama mimma hiya.
bahwa sebenarnya musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada saya, sebenarnya musibah itu kecil dibandingkan hakikat musibah sebenarnya. Dalam pandangan kita, kalau kemudian kita melihat musibah, dan musibah itu mestinya itu bisa dihadapi oleh semua orang. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin bakalan memberikan kepada kita di luar batas kemampuan hambanya. Artinya antara batas kemampuan dengan musibahnya berarti lebih besar mana? Kemampuan menghadapinya, berarti musibahnya lebih kecil. Kecuali memang ada beberapa orang saja yang mungkin rasa sabarnya kurang. Maka beberapa waktu yang lalu mungkin yang sempat tersiar di media sosial ya salah seorang bapak-bapak kemudian membunuh istrinya. Setelah membunuh istrinya, nulis wasiat. Setelah nulis wasiat selesai, kemudian bunuh diri. Membunuh istrinya dan kemudian juga membunuh dirinya sendiri. Kenapa? Sudah terlalu beban dunianya sudah terlalu berat. Saya udah nggak tahan. Karena saking nggak tahannya, akhirnya untuk mengakhirinya maka sudah. Biar nggak dapat beban lagi. Biar nggak dapat sengsara dan lain sebagainya, akhirnya tutup saja usia saya. Padahal sejatinya kalau kemudian dia bunuh diri, nanti pada hari kiamat yang kemudian wasilah yang digunakan untuk dia berbunuh diri itu akan ditimpakan, diadakan di akhirat nanti berulang kali. Kalau kemudian misalkan dia bunuh diri dengan gantung tali misalkan ya, itu nanti akan disiksakan pada hari kiamat berulang-ulang. Alhamdulillah. Dan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebenarnya hakikat musibah itu sebenarnya lebih kecil daripada kemampuan untuk kemudian kita menghadapi musibah itu. Dan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kemudian kita berpikiran bahwa orang yang kemudian ditimpa musibah itu salah satu bentuk bencinya Allah kepada hambanya. Bukan. Malah justru Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, memberikan sengsara dan lain sebagainya. Bahkan dalam tanda kutip bahwa sekalian, ukubah itu adalah bagian daripada cinta Allah kepada hambanya. Kok bisa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang disampaikan oleh Anas bin Malik ketika beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdil khaira ajjala lahul uqubah fid dunya." Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, ajjala lahul uqubah fid dunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukuman kepada dia fid dunya, di dunia. Mungkin hukumannya berupa mungkin ya musibah dan lain sebagainya. Alasannya kenapa? Karena manusia itu adalah menungso. What the meaning of menungso? Manus panggonane dosa. Nah, sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dia masuk surganya cepat, maka dosa-dosanya ini harus digugurkan. Untuk menggugurkan dosa, maka harus dengan ujian-ujian, musibah-musibah. Itu bagian daripada yang kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang mukmin. Makanya kalau kemudian hari ini kita beranggapan kok kayaknya direnung-renungkan ini ujian saya berpindah dari satu ujian ke ujian yang lain, kok kayaknya nggak aneh. Enaknya babar belas. Sebelum menikah, yang masih jomblo punya ujian apa enggak? Oh, ujiannya wah, yang lain wis foto gandengan, aku sih ijen deh. Setelah menikah sudah selesai ujiannya? Oh, belum. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kok anak ini urung ketok ya, tanda-tanda hamil. Setelah lahiran anaknya sudah selesai masalah? Belum selesai. Kenapa? Anaknya nanti kalau sudah besar sekolah, biayanya kok ngendi. Setelah anaknya besar, mungkin sudah pingin nambah anak lagi. Masalah demi masalah, setiap orang itu punya masalah. Intinya bukan bagaimana caranya
menghindar dari masalah, tapi bagaimana caranya untuk bersabar dan bersyukur setiap ada masalah datang. Itu intinya. Kenapa? Setiap orang itu punya masalah. Kalau ingin selesai dari masalah, nggak usah di dunia. Kenapa? Dunia itu tempatnya masalah. Nah, gitu kan Pak ya. Coba sekarang bapak-bapak ini sebelum menikah punya masalah nggak betul? Punya. Setelah menikah nggak ada masalah? Oh lebih banyak Pak ya. Oh lebih banyak Pak ya. Mikir gas, beras, sedang memiliki kada. Itu kalau dilihat dari sudut pandang yang semuanya bernilai masalah. Tapi kalau kemudian kita melihatnya itu bukan masalah, malah justru itu adalah amal soleh, kita ringan menjalankannya. Tinggal bagaimana mindset kita, cara pandang kita menghadapi setiap apapun yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Itu intinya. Nah, jangan kalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala masih melanjutkan hadis tadi ya. Yang kalau kemudian Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyegerakan hukumannya di dunia. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin dosa yang kemudian dia bawa sampai kemudian bertemu dengan Allah. Tidak mau. Pengennya di dunia sudah selesai, nanti supaya segera masuk surga. Dan yang kedua, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, dan jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan asyarra, keburukan pada seorang hamba, amsaka anhu bi dzanbihi hatta yuwafi bihi yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala tahan dosanya, ditumpuk ondo sampai kemudian dia meninggal dan kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala masih membawa dosa yang besar. Nah, saatnya di dunia nggak diadab, di dunia nggak ada musibah yang berarti bagi dia, saiki rasakno balasannya di akhirat. Pilih pundi di dunia atau di akhirat? Apa Pak ya? Arab milih di dunia tapi kok iya aku merasakan masa dunia diuji terus. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu satu alasan pertama kenapa kemudian Imam Syureh, Qadhi Syureh kemudian selalu bersyukur. Syukur yang pertama, tahmid yang pertama yang kemudian beliau ucapkan. Ketika dapat musibah malah justru bersyukur. Alasan yang kedua, wa ahmaduhu il razaqani sabra alayha. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendatang musibah kepada saya, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepadaku as-sabra alayha, kesabaran dalam menghadapi musibah. Kesabaran dalam menghadapi musibah itu adalah hal yang sangat penting. Karena biasanya kalau orang sudah nggak sabar menghadapi musibah, cara apapun dia kemudian lalui. Mau datang kepada orang pintar lah. Orang pintarnya di Jawa dengan orang Indonesia beda Pak ya. Nah, orang pintar di Jawa itu dalam tanda kutip ya. Nah, ya mungkin ya kalau orang jelas dukun putih. Nah, gitu. Tapi kalau orang pintarnya orang Indonesia ya memang orang pintar, bukan orang yang kemudian tahu menerka-nerka hal-hal yang goib. Penyakitnya macam-macam, akhirnya ujung-ujungnya datang kepada orang pintar. Sakitnya nopo Pak, jenengan mau kasih tanggal atau orang pintar tidak tanggal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau suatu saat ya salah seorang Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Utbi, beliau adalah salah seorang ulama yang berada di Andalus ketika itu ya. Beliau wafat pada tahun 255 Hijriah. Ketika beliau kemudian suatu saat berkunjung ke kota Basra, ke Irak. Suatu saat beliau berkunjung ke sana. Ketika berkunjung ke sana, beliau kemudian mendapati ada pemandangan yang tidak wajar, tidak lumrah. Kenapa? Ada salah seorang kakek-kakek yang ngobrol asik dengan perempuan yang masih muda. Masih muda, cantik lagi. Purun Pak. Pembuatan jawab karena ada ibu-ibu di samping, takut jawabnya. Ketika kemudian diperhatikan, akhirnya kemudian beliau memberanikan diri kemudian tanya, mohon maaf ya,
Mohon maaf ya, saya mau nanya. Kok kelihatannya perbincangan asik dan sebagainya sampai kemudian kalau saya terka ini antara kakek sama cucunya tadi kok kayaknya perbincangannya ya antara kakek dan cucunya kayaknya nggak seperti ini. Tapi kalau kemudian ini antara suami dan istri, tapi kok kacanya jauh banget. Oh yang laki-laki sudah sepuh, yang perempuan masih muda dan cantik lagi. Maka kemudian perempuan tadi kemudian menjawab, ketahuilah wahai kisanak, ini adalah suamiku. Suami ini sepuh pak, kakek mendapatkan istri masih cantik, masih muda. Pengen pak? Wah jawabannya seru ya, masya Allah. Itu normalnya manusia pak ya. Karena laki-laki itu kan dua hal yang tidak pernah tidak pernah dibutuhkan kecuali setelah datangnya kematian. Salah satunya adalah perempuan, masalah perempuan. Nah, kemudian si perempuan tadi melanjutkan begini ya hadza, wahai kisanak, la'allahu rizqu misli wa syakar. Tahu nggak? Itu suami saya nih. Suami saya sudah sepuh, udah kakek-kakek. Dia dikasih rezeki mendapatkan istri yang cantik dan masih muda, dia bersyukur. Bersyukur loh Pak, dapat istri yang cantik awalnya. Bersyukur. Wa ana, sedangkan saya ruziktu mislahu fasobartu. Adapun saya yang masih muda dan cantik ini dikasih rezeki suami dia yang sudah tua, saya sabar. Wa syukur wa subur min ahlil jannah. Dan antara orang yang sabar dan syukur itu insya Allah menjadi penghuni surga. Terus nama badan? Turun nama badan? Oh turun bu. Ya nanti saja kali bapak-bapak. Maksudnya bukan nambah istrinya, ganti istrinya, bukan. Yang hari ini ada itu harus dipelihara, dirawat. Bagaimana kemudian walaupun masing-masing orang itu barangkali baru sekalian yang si bapak itu kayaknya nggak ada cacatnya, nggak ada kekurangannya, ada mesti ada. Masing-masing orang itu punya kekurangan, punya kelebihan. Ketika mendapati kekurangan kita bersabar, ketika mendapati kelebihan maka kita bersyukur. Jangan sampai kemudian malah justru malah nengoknya tanaman tetangga lebih hijau. Oleh nengoknya ke tanaman tetangga terus nanti nggak jadi sabar dan syukur. Makanya resep kalau kemudian supaya tidak tahu hijaunya tanaman tetangga, rasa didelok gitu ya. Kalau dewe ya. Jangan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan syukur itulah yang kemudian menjadikan kita hidupnya lebih fleksibel, hidupnya lebih tentram. Jangan sampai kemudian kita menggantungkan kesenangan kita, kebahagiaan kita ngikut standarnya orang. Orang bisa bahagia karena punya Alfa, punya Lamborghini, punya rumah mewah, pembantu di rumah siap. Jadi pulang dari hidupnya antara keluar rumah piknik atau di dalam rumah leyeh-leyeh. Nah kalau kemudian itu menjadi standar kita yang belum tentu kita punya uang banyak oleh sekalian. Nah coba sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, afala ardi bima qasamallahu. Bagaimana kemudian aku tidak ridho dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan untuk saya. Maka saya ridho mendapatkan suami dia walaupun umurnya sudah tua. Ya mas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya pasangan hidup kita, suami kita atau istri kita itu adalah pilihan terbaik yang Allah pilihkan buat kita. Itu harus diyakini, harus diyakini. Sekalipun mohon maaf, yang barangkali kalau turune kio orang anteng, turune karo ngorok. Alhamdulillah. Salah satu kekurangannya mungkin itu ya. Padahal orang lain yang di luar mungkin pengen suaminya pengen turun ngorokan. Itu kan alhamdulillah ya. Maling mau datang mendekati rumah kita itu petise, wah ini ternyata di rumahnya ada orang. Kalau rumah yang tidurnya nggak ada orangnya kan, malingnya masih mengira-ngira ini jadi orangnya kurang keantengan gitu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka suatu saat ya
Suatu saat Atha bin Abi Rabah itu pernah berkata begini, qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah cerita kepada Atha bin Abi Rabah. Ala urika imra'atan min ahlil jannah. Ibnu Abbas bilang begini kepada Atha. Ibnu Abbas bilang begini, wahai Atha, tak kasih tahu perempuan ahlu surga mau nggak? Tak kasih tahu. Oh, qultu bala. Mau dong. Atha bin Abi Rabah. Kemudian hadhil mar'ah as-sauda. Tak kasih tahu wahai Atha bin Abi Rabah, ini adalah perempuan penghuni surga al-mar'ah as-sauda. Perempuan yang berkulit hitam. Kulitnya hitam, Pak. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni asra wa inni atakasyafu fadullah ali. Jadi perempuan yang mohon maaf tadi ya, kulitnya disebut oleh Ibnu Abbas kulitnya hitam, itu tadi pernah datang kepada Rasulullah. Pas datang kepada Rasulullah itu ngadu, wahai Rasulullah, mohon maaf, ini saya mengidap penyakit epilepsi. Epilepsi ini berapa? Ayan. Wa inni atakasyafu. Dan kalau kemudian saya pas mohon maaf ya, pas kambuh, pas kumat, itu aurat saya terbuka. Fad'ullaha li, wahai Rasulullah, doakan saya supaya sakit ini cepat sembuh hilang. Jawaban Rasulullah apa? In syi'ti sabarti walakil jannah. Dikasih pilihan. Belum respon Rasulullah kemudian tidak langsung langsung memunajatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ngasih pilihan. Ayo, wahai perempuan tak kasih tahu. Kalau engkau sabar dengan penyakitmu, walakil jannah, engkau mendapatkan surga. Dapat penyakit ayan, mengidap penyakit ayan, tapi kalau kemudian engkau sabar dengan penyakit itu, maka engkau bagimu surga. Boleh Bu? Ibu-ibu Pak. Kenapa bapak-bapak turun? Turun aja. Kalau sabar dengan penyakit ini, maka bagimu surga. Ini pilihan yang pertama, multiple choice ya. Pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, wa in syi'ti da'autullaha yu'afika. Atau pilihan yang kedua, saya tetap doakan engkau supaya penyakitmu sembuh. Ini enggak ono walakil jannah, enggak ada pilihan bagimu surga. Belum tentu surga bagimu. Pilihannya seperti itu, milih mana? Milih tetap sakit? Apa jawabannya? Qolat, maka perempuan tadi yang kemudian datang kepada Rasulullah menjawabnya. Faqalat asli, wahai Rasulullah, biarkanlah aku dalam penyakitku ini dan aku akan bersabar. Penyakit ayahnya enggak apa-apa, masih tetap. Yang penting aku sabar wahai Rasulullah. Tapi wahai Rasulullah, wa inni atakasyafu fatullaha alla atakasyafu pada. Tapi wahai Rasulullah, minta tolong saya cuma didoakan. Kalau saya pas penyakitnya kambuh, itu jangan sampai kemudian auratku terbuka. Gitu ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya udah selesai. Oh, 5 menit lagi. 5 menit lagi. 5 menit mulai, Pak. Kelamaan, Pak. Oh, tadi. Oh, tehnya sekaligus mungkin, Pak. Oh, ada yang sudah habis, Pak. Saya telat nawarinya ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya bagaimana bukan lari dari masalah, tapi bagaimana caranya menghadapi masalah. Masing-masing orang punya masalah dan kemudian ketika mendapati dirinya punya masalah bukan kemudian kabur dari masalah. Karena kalau kemudian kita kabur dari masalah, masalah itu akan semakin runyam, semakin banyak di sana masalah, di sini masalah, akhirnya di mana-mana ujungnya juga masalah. Biasanya yang menjadi masalah adalah laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Pak. Masalah. Sing diceluk mas-mas niku bapak-bapak atau ibu-ibu? Masalah. Maka walaupun yang salah perempuan, yang harus minta maaf adalah laki-laki, karena laki-laki masalah. Ya, nyaman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa
wa taala. Itu gojekan Pak ya. Hadis terakhir yang kemudian menyemangati kita bersama. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala hasin wala ada wala ghamin hatta syaukata yusyaukuha illa kafarallahu biha min khotonya. Tidaklah seorang muslim, seorang mukmin itu ditimpa musibah, entah kesedihan, rasa gundah gulana, bahkan sampai kecucuk duri, kecucuk duri. Itu adalah bagian illa kafarallahu biha min khotonya. Kecuali itu semua akan menjadi kafaroh, penggugur dosa-dosa kita. Karena sejatinya kita tidak pernah terlepas dari yang namanya salah dan hina. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, walaupun alasannya baru saya sampaikan cuma 2 ya. Ketika Imam Syureh Al-Qadhi kemudian ketika ditanya ketika selalu enjoy dengan musibah yang kemudian menimpanya, beliau menyampaikan alasan yang pertama karena sejatinya musibah itu lebih kecil dari hakikatnya. Yang kedua adalah ketika musibah datang kemudian aku dikasih kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.